Halo semuanya, hari ini kita paranormal experience lagi. Ini jadi kalau di YouTube gua sekarang kita rutin seminggu sekali paranormal gitu. experience. Karena dulu kalau nggak dirutinin kadang-kadang ada narasumber atau ada apa gitu yang ada aja gitu. Kalau misalnya lagi emang ada cerita yang seru dan lain-lain. Tapi sekarang semenjak rutin ini udah mulai rame lagi nih. Udah banyak lagi yang nungguin dan nonton. Dan hari ini kita kedatangan narasumber paranormal experience kita, namanya Dio. Dio setan. Nah, kenapa harus pakai setan di belakangnya? Nama pena, bukan nama asli. Bukan nama asli. Karena tadi pas kita kan sambil nunggu kan. Terus kan gue ngeliat ini kan muka asli lo kan. Iya. Terus pas baru kita mau syuting lo bilang mau pakai masker aja karena lo nggak mau kelihatan aslinya kan. Betul, betul. Tapi emang orang nggak mau tahu kalau ternyata gigi lo taring semua. Jangan sampai. Oh, kita backgroundnya dulu nih. Berarti Dio Seta ini setahu gue lo bikin thread di Twitter. Itu kalau nggak salah ada hampir 30 apa lebih? Iya, hampir 30. Hampir 30 thread di Twitter, thread horor semua tuh ya. Betul. Dulunya itu berangkat dari travel vlogging. Berarti ada di YouTube tuh. Ada di YouTube. Ada di YouTube dan selama traveling itu lo sering dapat cerita-cerita horor dari tempat-tempat yang lo kunjungi. Betul. Dari situlah bikin threadnya. Iya. Selama hampir 30 itu. Iya. Nah sama tadi gue ngeliat juga lo bawa ini juga. Ini gending pencabut nyawa. Ini Iya. masih dummy ya? Masih Dani. Mau diterbitin ini Gagas Media. Betul, Gagas Media. Kapan terbitnya? Mungkin akhir bulannya udah open PO, jadi bulan depan udah distribusi. Oke, jadi berarti 30 thread Twitter, terus ada bukunya. Berarti lu datang ke sini kan orang udah bisa baca di thread Twitter. Terus ini juga udah mau terbitin jadi buku. Jadi lu mau cerita apa hari ini? Beda, yang selama ini aku ceritain kan cerita-cerita dari narasumber kan. Nah, kan kebetulan paranormal experience kan tentang pengalaman yang pernah kita rasain sendiri kan. Iya. Nah, aku datang sini dengan membawa itu sebenarnya. Berarti ini belum diceritain dimanapun? Pernah beberapa kali di-spill tapi nggak pernah sampai full sih. Oke. Diharapkan bisa kita selesaikan di sini. Baru ditis-tis sedikit. Iya. Wah, ini keren nih. Berarti ini kalau mau tahu cerita lengkapnya, ini nggak ada di thread Twitter sama belum jadi buku ya? Betul. Baru di sini ya? Iya. Oke, mantap. Oke, sebelumnya gue juga mau nanya, selama lo travel vlogging ini, berarti memang lo tuh punya ketertarikan sama cerita horor atau gimana? Kok bisa lo tertarik buat mendokumentasikan cerita? Awalnya tuh nggak sengaja, nggak sengaja karena biasa kalau misalnya kita habis jalan-jalan, nginep di guest house, terus ngumpul di angkringan, Iya. pasti kan ada pertanyaan-pertanyaan, cerita-cerita yang agak-agak gimana gitu. Oke. Mas, ini beneran nih hutan kayak gini aman-aman aja buka warung di sini? Sebenarnya enggak sih mas, ada cerita begini. Nah, dapatlah cerita. Gitu pas lagi nginap di guest house, ini mas ini nggak ada orang di sini, emang nggak takut gitu. Ya kadang-kadang ada kejadian gini sih, dapat lagi cerita. Biasanya kalau warga itu kan yang saya sih sebenarnya nggak mau cerita, tapi ya udah saya ceritain gitu kan. Ada ujungnya itu gitu. Ujung-ujungnya itu gitu. Saya sebenarnya sudah janji nggak mau ngomong, tapi saya omongin deh gitu kan. Biasanya gitu tuh. Katanya ada benda sakti yang bisa bikin mereka ngomong. Oh gitu. Cangkir kopi sama rokok. Oh, Ada itu awalnya nggak mau ngomong pasti ngomong. iya gitu ya. Iya kan? Wah, saya sebenarnya takut mau ngomongin ini. Udah ngopi Monggo, dulu. ngopi dulu. Ini dulu. Iya. Terus baru ngerokok baru keluar ya. Bener. Iya, oke. Sebelum masuk ke cerita lo nih, apa cerita paling serem yang lo pernah dengar atau tahu dari perjalanan lo ini? Ini gending mencabut nyawa ini. Geni penyambut nyawa nih, secara singkatnya kayak gimana? Jadi kan pendaki-pendaki gunung itu hampir sering dengar tentang urban legend yang mereka dengar suara gamelan pada saat mendaki gunung kan. Itu udah umum banget. Nah pada saat aku mampir ke satu desa di kaki Gunung Merapi ini, dia cerita ternyata suara gending gamelan itu nggak cuma ada satu macam. Kebanyakan orang kan jawabnya, wah itu di desa gaib, itu lagi ada hajatan. Gitu kan. Ternyata nggak cuma itu, ada 3 macam gending yang sering didengar di gunung. Oke. Gending pada yang hajatan itu tadi, ada gending pemujaan, dan gending yang ternyata merupakan kutukan. Oke. Nah, yang aku bawain itu adalah yang kutukan itu. Jadi gending pencabut nyawa adalah kalau kita naik gunung, kita mendengarkan gending itu tembang berarti. Iya, gending gamelan. Mendengarkan bunyi-bunyian gamelan itu, berarti nyawa kita akan dicabut nih. Iya, Atau tapi ini ada kejadian di tahun 80-an dulu. Cerita dari warga dulu. Jadi cerita tentang
kalau misalnya dengar suara gending dari salah satu hutan yang aku sebut dengan nama Alas Mayit, itu tiap bulan purnama akan ada satu orang yang tiba-tiba muncul ke tengah-tengah desa, nari nggak jelas, dia lari ke hutan, besok pagi udah ditemukan nggak bernyawa. Oke, itu urban legend di sana. Urban legend di sana. Oke, dan ini jadi buku. Nah sekarang kita masuk ke cerita lo nih. Oke. Apa ceritanya? Jadi ini adalah kejadian waktu saya masih kecil malah. Waktu saya berumur sekitar belasan tahun, kelas 5 SD saat itu. Ini kejadian waktu saya dulu dimasukin ke panti asuhan di daerah Jawa Barat. Nah awalnya itu ibu sama sekeluarga nganterin saya ke sana. Oke, ini dalam rangka apa? Emang ada konflik sesuatu di keluarga yang memutuskan untuk saya dipisahin dulu ke panti asuhan. Oh berarti ada masalah keluarga dan Dio ini dibawa ke panti asuhan. Betul. Untuk diasuh di situ. Betul. Oke. Nah, sampailah aku di satu tempat sana, di satu panti asuhan yang jadi gabung sama satu sekolah. Jadi ada panti asuhan sekolah di daerah Jawa Barat. Oke. Nah, pertama kali aku datang ke sana naik mobil, aku udah seneng sama suasananya. Itu kan kita ngelewatin komplek panti asuhan dan aku ngeliat tuh ada anak-anak seumuranku di sana. Oh, ada anak yang seneng mau ditaruh di panti asuhan ya? Zaman aku udah ngegowo aja saat itu. Iya, karena mungkin masalahnya terlalu pelik kali ya. Suasananya sih yang udah nggak enak tapi di rumah ya. Untuk keputusannya ya tetap pasti nggak seneng sih. Iya. Itu kan. Nah aku sama sana ngeliat anak seumuran, datanglah ketemu sama kepala sekolah. Oke. Sama kepala sekolah di sana itu ibu sama kepala sekolah ngobrol agak panjang di sana. Pada saat ngobrol di sana kan namanya anak kecil bosen dong dengar obrolan-obrolan orang tua zaman dulu. Aku jalan-jalan, pengen ngeliat lokasi, muter-muter gitu. Apalagi aku pengen tahu suasana di sana kayak gimana dan anak-anaknya kayak gimana. Oke, bentar. Jadi panti asuhannya di daerah Jawa Barat. Jawa Barat. Oke. Dan dia tergabung bersama sebuah sekolah. Jadi secara layout itu di sini ada panti, sebelahnya sekolah, atau dia gabung benar-benar jadi satu? Berjejer sih. Ini pokoknya satu komplek panti asuhan. Di sini ada SMP-nya lebih dekat ke sini, tapi di sini ke SD-nya yang tempat aku akan sekolah. Oke, tapi secara jarak dia bisa jalan tuh? Jalan kaki semua. Jadi dari panti asuhan ke sekolahnya itu bisa jalan? Betul. Oke, jadi layoutnya seperti itu ya? Layoutnya seperti Sebesar apa panti asuhannya? Besar kok, aku gambarnya lebih dari 1-2 hektar yang pasti. Wow, gede juga ya? Gede. Ada berapa anak di dalam panti asuhannya? Ratusan. Oke. Dan sekolahnya sampai SD atau SD SMP. SD SMP. Dan banyak lapangan juga di sana. Oke. Dan suasana sekitar apa itu kayak semacam hutan atau memang rumah warga? Nah, hutan. Tapi seberangnya itu udah komplek perumahan warga. Gitu. Oke, lalu? Nah, pada saat aku meninggalkan mereka, aku jalan-jalan. Nah, di situ tuh karena tadi aku suka suasana asrinya. Aku jalan-jalan dong lihat lapangannya, terus ngelihat pohon-pohon besar yang ada di sana. Nah, terus sampai tiba-tiba aku ketemu satu buah pohon beringin yang besar banget. Nah, pohon beringin yang besar itu bahkan besarnya sampai kelihatan dari desa-desa yang ada di depan itu. Segede itu? Segede itu. Itu ya udah ratusan tahun lah kira kemungkinannya. Nah, sebenarnya di sini ada cerita serem, tapi ini sebagai pembuka kejadianku nanti pada saat aku tinggalnya nanti. Gitu. Nah, di situ tuh pertama aku jalan-jalan lihat kan kagum dong lihat wah ada pohon segede gini. Dan pada saat aku di bawah pohon beringin itu tuh sebenarnya siang-siang, tapi rindangnya itu bikin kayak berasa suasananya udah sore. Itu aku senang dong di sana ngeliat jalan-jalan. Ada satu kejadian di situ. Kan aku kira aku dengar suara kayak ibu-ibu lagi nyapu daun-daun kering, srek gitu kan. Aku noleh ke arah sana kemana-mana, nggak ada siapa-siapa gitu. Tapi aku tetap dengar suara itu. Maksudnya aku pengen tahu lah, walau anak kecil penasaran siapa sih yang nyapu di pohon beringin, emang ada kayak gimana di sana. Nah, namanya pohon beringin kan ada kayak akar-akar gantungnya ya, akar-akar gantungnya. Di situ tuh aku merinding. Aku nengok, melihat ada kayak anak kecil lebih tua sedikit dari aku, ngintip dari sela-sela akar beringin sama pohon itu. Gitu. Awalnya aku ngeliat sekilas biasa aja gitu, cuman aku ngeliat gini kan, ada anak kecil. Kayak gimana anak kecil?
kayak anak desa biasa, pakai baju biasa, pakai celana pendek, bukan rok, bukan ini ya, celana pendek kayak anak biasa lagi main gitu. Wajahnya juga seperti biasa aja. Nah itu, awalnya aku ngelihat biasa anak kecil, terus aku baru sadar ada yang aneh, nggak ada kepalanya. Biasa kan orang kalau ngelihat itu langsung ke mukanya kayak gimana ya, tapi itu lu ngelihat nggak ada. Kan keumpetin sama akar-akar itu. Dan aku pada merhatiin pada saat suara srek-srek itu apa? Kepalanya diseret. Males banget. Yang dengar gini males kan? Di kejadian itu, tahu nggak rasanya pada saat orang lihat kayak gitu kayak gimana? Mau jatuh nggak bisa, mau ngomong nggak bisa. Jadi kalau ngomong kayak kayak suara nggak keluar gitu. Tunggu. Jadi lu lagi di pohon beringin, ngelihat ke akar-akar apa sih yang rumbai-rumbainya itu. Di sela-sela itu ada anak kecil tanpa kepala dan bunyi srek itu berarti dia membawa kepalanya menggesek ke lantai gitu. Nyeret. Itu. Males banget ya. Terus Siang loh. Kepala yang diseret itu dia senyum atau melet? Lebih kayak kumpulan rambut panjang. Mukanya nggak kelihatan. Berarti anak kecilnya perempuan atau? Perempuan. Oh. Perempuan. Rambutnya panjang. Itu. Iya. Itu pertama kalinya aku ngelihat dan pertama kali tahu rasanya kalau ngeliat makhluk kayak gitu tuh sampai nggak bisa ngomong kayak gitu. Aku sadar waktu tiba-tiba ada gonggongan anjing, gitu kan. Pokoknya kayak gonggongin aku dari luar wilayah di pohon beringin itu kan. Langsung baru pada saat itu aku jatuh, baru jatuh langsung lari balik ke tempat ibu kepala sekolah tadi. Iya. Nah, aku pas aku ngomong kayak gitu, aku cerita ada setan lah bahasanya. Cuman dianggap kayak, wah ini anak kecil yang nggak mau dimasukin panti asuhan nih. Makanya nakut-nakutin kayak gini. Mereka bilang, alah kamu bohong. Dia ngomong kamu nggak mau ini gitu. Karena jangan ngayal gitu lah. Intinya kurang lebih kayak gitulah. Terus tapi nggak ditanyain, ini siapa perempuannya gitu. Enggak, cuman ya kayak semacam dianggap gak serius lah. Tapi ibu kepala sekolah itu nanggepinnya cuma senyum doang. Nah ternyata setelah ngobrolan itu diputuskan aku nggak ditaruh di panti asuhan, tapi aku dikosin, ada semacam kayak kos untuk anak-anak tuh di rumahnya ibu kepala sekolah ini. Waktu aku perjalanan pulang, perjalanan ke tempat ibu kosnya itu, ibu kosnya ngomong, ibuku yang ngomong, kamu nggak jadi di panti asuhan, kenapa? Ternyata salah satu alasannya pada saat aku cerita, iya nggak apa-apa, ada anak-anak seumuranku kok. Ibu kepala sekolahnya ngomong, di panti asuhan nggak ada anak-anak. Jadi? Itu kan jam sekolah. Oh. Nggak mungkin ada anak-anak di sana. Ya kalaupun ada juga nggak mungkin tanpa kepala sih. Iya. Nggak, maksudnya tadi yang pertama kali aku ngeliat pas saat masuk kan, wah ada anak-anak seumuranku. Oh itu pas ngelihat itu yang rame itu. Iya. Ternyata nggak ada. Ternyata nggak ada. Jadi anak-anak yang dilihat pun juga goib juga tuh. Nggak tahu, tapi ibu kepala sekolahnya ngomong kayak gitu. Dan pada saat ditawarin kalau nggak di panti asuhan gimana? Kebetulan panti asuhan kan agak kurang layak gitu. Kalau banyak guru-guru yang buka kayak kos-kosan yang buat anak-anak, jadi itu ditaruhnya di situ. Ditaruhnya di situ. Dan ternyata sialnya desanya itu juga bukan desa biasa. Jadi yang perumahan yang di sekelilingnya itu. Itu. Nah, desa itu jadi motor tuh nggak bisa masuk karena jalurnya kan naik turun semuanya serba jalan kaki. Nah, udah jadi kebiasaan warga buat kalau misalnya nguburin keluarganya itu di halaman mereka. Jadi kayak semacam kalau aku pas masuk ke desa itu ada udaranya dingin dan nyium bau tanah yang agak beda dibanding pada saat aku nggak masuk ke desa itu. Nah, di situ juga satu lagi banyak ada kuburan di sekitar warga dan motor nggak bisa masuk, agak terpencil, semua serba jalan kaki. Tapi ya karena banyak anak-anak di sana juga ya aku nggak masalah. Dan kayaknya better lah dibanding aku tinggal di tempat-tempat ada yang panti asuhan tadi, tempat aku ngeliat sosok itu kan. Oke, terus akhirnya di desa itu lo tinggal di rumah kepala sekolah. Iya betul. Oke. Mungkin tadi sekaligus marketing kali ketemu sama ibuku ya. Hah? Ya udah dia mau jualan kos-kosan, jangan-jangan ya. Bisa jadi. Pinter juga tuh ibu kepala sekolah tuh. Iya, banyak figuran anak kecil lagi ditaruh sama dia di situ ya biar takut ya. Oke, akhirnya tinggalnya di rumah ibu kepala sekolah. Layoutnya kayak gimana tuh? Itu tuh karena daerah pegunungan ya. Jadi kan naik turun, jalannya gang kecil-kecil. Nah, yang aku agak bikin
nggak nyaman itu sebenarnya karena tetangga-tetangganya itu banyak yang rumahnya halamannya itu ada kuburan, gitu kan. Nah kalau misalnya siang mungkin masih nggak masalah banyak lewat, tapi kalau malam tuh udah pasti bikin merinding, gitu. Dan sebenarnya setelah aku tinggal sekitar sebulanan di sana, yang kejadian yang tadi aku tahu di sekolah itu bukan apa-apa, ada hal aneh lagi di sana. Di desa itu? Desa itu. Apa tuh? Nah ada satu saat pada saat aku udah sebulanan lebih dikit lah tinggal di sana. Ada satu peraturan nggak tertulis yang melarang semua orang keluar di atas jam maghrib, gitu. Jadi kalau di sana itu bahkan orang dewasa tuh nggak boleh. Jadi kalau misalnya udah langit mulai gelap itu, udah masuk maghrib, semuanya masuk. Yang keluar tuh cuman sekerombolan anak muda atau orang yang jagain itu bawa kentongan, itu. Awalnya aku suruh pikir, masuk. Semua suruh masuk dan nggak boleh ada yang keluar sampai pagi. Awalnya aku heran, itu kenapa? Itu kenapa? Dan kalau misalnya dijawab sama aku tanya ke ibu kos atau tanya ke orang, jawaban nggak jelas, kayak apa namanya, ada orang gila lepas dari rumah sakit. Oh gitu. Hati-hati gitu, ntar kamu ditangkap atau gimana. Jawaban klise buat nakut-nakutin anak kecil lah. Ya udah aku anggap itu sebagai jawaban yang benar. Ya udah aku juga takut karena itu kan. Sampai ada satu kejadian nih yang bikin aku kapok sampai sekarang itu. Waktu aku pulang ekskul pramuka. Harusnya tuh aku sampai rumah tuh sekitar jam 5-an, jam setengah 6-an lah. Tapi saat itu hujan. Aku berteduh tuh di salah satu rumah deket sama musola. Itu kan ada atapnya. Aku nunggu sampai malam. Gak ada orang yang lewat sama sekali karena ada peraturan kayak gitu tadi kan. Nah, aku nunggu sampai malam gak ada apa-apa, nengok kanan kiri gak ada apa-apa, suasana gelap. Sampai tiba-tiba aku dengar suara orang jalan. Kayak suara becekan, injekan. Aku nengok, nggak ada apa-apa, aku nengok. Terus dengar lagi suara dari kayak di atas pohon, ada kayak kresek, kayak ada suara semak-semak di itu yang nengok, nggak ada apa-apa. Tapi aku di situ mulai merinding, mulai ngerasa ada yang aneh tuh. Akhirnya daripada aku nggak beres, aku langsung keinget kejadian waktu awal aku di sekolah itu kan, langsung merinding juga. Jangan-jangan ada apa-apa gitu kan. Terus aku milih untuk kabur hujan-hujanan, kurang lebih sekitar harusnya tinggal 10 menit perjalanan aku sampai rumah. Makanya aku pikir udah basah nggak apa-apa, dimarahin nggak apa-apa lah sampai kos gitu kan. Pada saat aku pergi itu, aku nengok ke belakang, itu kayak ada, pernah lihat gambaran sosok genderuwo kan? Tapi ini nggak ada kulitnya, nggak ada rambut, nggak ada bulunya. Oke, jadi ngeliatin, gede gitu ya? Gede gitu, ngeliatin gitu kayak dari pinggir-pinggir pohon gitu. Lari dong aku, lari sampai ngos-ngosan sampai ini, sampai akhirnya suara kayak orang ngejar di belakang cek tuh kedengeran gitu. Sampai aku jatuh di salah satu lahan yang deket sama kuburan. Nah itu aku pingsan, sadar itu aku udah di rumah dan siniku tuh sakit. Sampai ada bekas cakaran. Oke. Sampai sekarang bekas masih ada sebenarnya. Oh gitu. Jadi ketemu genderuwo yang sosok gede gitu ya, terus lari, jatuh di kuburan, habis itu nggak ingat apa-apa? Nggak ingat apa-apa. Nah yang cerita yang ngeselinnya itu, baru setelah itu aku tahu di desa itu bukannya ada orang sakit jiwa yang lepas, tapi jadi karena ada orang sakti di sana dalam kondisi sakratul maut dan ingonnya ini dan roh peliharanya ini tuh lepas. Gitu. Jadi kayak semacam desa itu diteror sama sosok ini. Berarti nggak boleh keluar maghrib itu gara-gara itu? Gara-gara itu, dan orang-orang yang keliling bawa kentongan itu emang nyari sosok itu buat mulangin. Berarti memang nggak setiap hari ada kejadian seperti itu kan? Nah, maksudnya itu hanya pas dia lagi sekarat aja kan? Pas itu, jadi pada saat 1 bulan aku sana nggak ada apa-apa. Oh. Setelah 1 bulan itu aku di sana, baru maghrib nggak boleh keluar. Maghrib nggak boleh keluar. Aku heran dong, kenapa? Biasanya nggak kenapa-napa, gitu kan. Nah terus aku harus selesai ekskul, itu juga pada khawatir pasti aku nggak pulang-pulang kan. Itu pada saat aku jatuh kayak gitu, tiba-tiba dengar obrolan, dibilangnya jangan boleh keluar gitu. Ternyata ada obrolan di sana bahwa itu belum ketangkep. Apa yang belum ketangkep? Makhluk gituan gitu. Ternyata ada yang orang sakti ini lagi sakratul maut nih, udah siap mati. Dia nggak punya tuannya. Jadi kayak keliling desa buat nyari apa sendiri. Karena ternyata sebelumnya itu udah ditemuin ada kayak kasus kayak aku. Ada yang tiba-tiba pingsan di jalan, ada yang tiba-tiba ditemuin pagi-pagi berdarah-darah badannya. Gitu. Nah, lu dicakar sama makhluk itu? Nggak tahu. Tapi yang pasti panas banget. Aku nggak sadar kalau itu ada bekas cakaran. Baru setelah beberapa bulan itu, ini kok kayak bekas cakaran gitu. Baru aku sadar.
pada saat kasusnya udah beres ya. Jadi ternyata kalau aku dengar cerita-cerita dari mereka yang ngobrol di situ, itu makhluk itu di situ kan ada satu hutan karet. Hutan karet di dalamnya tuh di hutan itu ada rumah. Nah, di rumahnya itu tuh kayak semacam tempat ritualnya si orangnya yang sekarat itu tadi. Emang di situ dia. Emang di situ dipanggil kiai, dipanggil orang pintar, sampai debat juga nih orang pintar sama kiainya buat nanganin kayak ginian. Iya, kepercayaan orang zaman dulu dan emang masalahnya kejadian. Gitu. Oke, berarti emang di desa ini juga aneh ya? Aneh. Tapi kayaknya nggak ada hubungannya sama yang panti asuhan ya? Ini dua hal yang berbeda ya? Apa gimana? Katanya sih nggak ada, aku kira nggak ada ya. Cuman ada yang bilang setan-setan yang ada di panti asuhan itu salah satunya ada beberapa yang tumbal-tumbalnya si orang itu tadi. Oh, emang cari gara-gara nih orang. Cari gara-gara. Tapi akhirnya mati juga sih. Akhirnya mati juga. Dan genderuwo itu nggak tahu sampai sekarang. Iya, ditolongin sama yang tadi pagi kiai, orang pinter. Salah satu orang pintarnya dipanggil dari Jogja tuh keponakannya si ibu kepala sekolahku. Makanya banyak perbincangan di situ. Oh, tapi nggak ada yang tahu di mana genderuwo itu sekarang atau gimana? Nggak ada. Tapi yang pasti selang nggak nyampe sebulan sih semenjak diumumin itu, udah balik seperti biasa. Udah kegiatan kayak biasa lagi. Kangen nggak sama genderuwonya? Biasanya kayak gitu kan. Dia udah nunggu di sebelah situ gitu. Kalau di TV-TV kan gitu. Berarti itu udah ada 2 kejadian tuh yang dialami ya. Dan itu selangnya tuh ya 2 bulanan kan. Dari mulai ketemu di panti asuhan, terus ngelihat ada sosok anak-anak, terus yang di pohon beringin ada yang nggak punya kepala, lalu nginep di rumah si kepala sekolah, nggak taunya pas maghrib keluar rumah kejadian itu. Betul. Ada apa lagi dia? Setelah itu sih udah nggak ada kejadian-kejadian aneh sih. Maksudnya kalau ada pun kejadian aneh bukan satu hal yang menarik untuk diceritakan. Misalnya contoh, aku lagi tidur, kasurnya di sana kan tingkat tuh ada 1, 2, 3 kasurnya. Iya, anak asrama zaman dulu lah ya. Kan isi 3 orang, aku tidur paling bawah tuh. Ini di rumah kepala sekolah? Di rumah kepala sekolah. Nah, di sini ada temanku namanya Willy misalnya. Di atas tuh namanya Surya misalnya. Nah, pada saat aku kebangun malam-malam, tiba-tiba ngeliat si yang namanya Surya ini duduk di sebelahnya Willy. Ngapain deh? Nggak tahu nggak ngapain. Tapi makanya aku juga nanya kan misalnya dia, ngapain malam-malam gitu? Hilang. Orangnya masih tidur di atas padahal. Oh, jadi yang menyerupai itu juga sering. Tapi cuma sekilas begitu aja. Kalau di ininya panti asuhannya ada kejadian lain? Banyak yang main petak umpet terus nggak ketemu. Terus ketemu di hutan ada. Oh, ini emang angker ya berarti? Angker. Dulu. Oke. Itu. Nggak tahu ada sejarah apa juga di sana gitu? Banyak banyak spekulasi sih, tapi karena nggak bisa divalidasi itu kebenarannya ya nggak berani cerita juga. Oke. Gitu. Tapi salah satunya ada ya orang-orang sakti yang dulu pernah ada di sana. Oke. Nah tapi itu kan masa kecil ya. Abis itu nggak pernah ngalamin kejadian lain. Apalagi kan kalau tadi kan ceritanya lu travel ke banyak tempat dan warga-warga di situ kan suka cerita banyak yang aneh-aneh. Lo sendiri kan ngalamin tuh pas kecil. Oh iya. Abis itu selama dewasa ini itu nggak pernah ngalamin kejadian lain? Ada, tapi balik lagi kayak tadi aku bilang, cuman kejadian-kejadian kilas yang menurutku diceritain pun juga belum tentu serem. Misalnya aku nginep di salah satu hotel. Nah di satu hotel itu sebenarnya hotel lama karena aku sebenarnya suka suasana klasik etnis gitu kan ya. Aku nekat nginep di salah satu hotel Jogja. Gitu. Nah di situ tuh emang dari kelihatan di luar tuh ada mesin ketiknya lama, ada bekas alat produksi lama gitu. Nginep lah di hotel itu dan itu emang udah reot kan. Semalaman tanganku nggak bisa digerakin. Itu nggak tahu gara-gara apa, benar-benar nggak bisa gerak. Pas mau tidur atau? Pas mau tidur. Itu sampai pagi nggak bisa gerak kan. Sampai aku diurus sama dikerokin segala macam. Pas mulai pagi bisa digerakin sedikit, tapi pas aku pulang balik tembus keluar dari Jogja itu, balik seperti normal nggak ada apa-apa. Oke. Itu. Jadi emang kalau nginep di pas perjalanan itu ada aja ya gangguan yang kecil-kecil. Gitu. Kadang kejadian pas lagi nginep, kadang pas lagi naik motor, dilihatin lewat Google Map jalurnya begini, tiba-tiba kok tembusnya di mana? Itu pernah ada kejadian kayak begitu. Oke. Nah, tapi kan ketika lo memutuskan bikin thread horror di Twitter itu yang berdasarkan cerita orang-orang di perjalanan, kan udah 30-an nih ya kan. Udah mau 30 lah. Tapi kenapa cerita ini bukan yang duluan diomongin?
Kan kenapa harus kayak cerita orang lain dulu, baru akhirnya di tengah-tengah lu kayak, oh gue mau cerita pengalaman pribadi. Itu juga jadi salah satu alasanku nge-alter ya, maksudnya nggak pakai nama asli dan nggak nunjukin on cam kan. Karena waktu pertama kali aku cerita itu, spill soal yang ini dikit, itu mulai ngerasa yang aneh-aneh. Oh ya? Nah terus lo cerita ini di sini gimana? Ya udah nggak masalah. Oh oke. Gitu kan, ngerasa yang aneh-aneh kan. Terus akhirnya ya udah aku ceritain cerita dari narasumber aja. Dan pada saat cerita dari narasumber itu pun juga banyak hal aneh yang kejadian. Misalnya aku lagi cerita kena. Oke, terus berarti gue bisa kena juga dong nanti ya? nggak sampai, tenang aja. Gatel. Oh gatel. Boleh dong. Boleh dong garuk punggung. Mas Radit lucu ya? Gak apa-apa kan? Boleh dong ya? Boleh dong kan? Kan gatel. Apa yang dialamin setelah? Mungkin kalau misalnya nanya ke penulis-penulis horor ya, mereka pasti juga ngalamin kejadian-kejadian yang sama. Kayak misalnya pas lagi nulis, tiba-tiba sininya berat gitu, ternyata kolesterolnya tinggi. itu nulisnya sambil makan kambing berarti. Gitu ya, pokoknya kayak kejadian-kejadian aneh kayak gitu kan. Cuman karena aku nggak mau ngerasain kayak gitu, ya udah aku lanjut cerita narasumber. Pertama tuh aku cerita hampir apa adanya kan, hampir ke lokasi sama kita sebutin. Si pembaca ada yang tiba-tiba DM, katanya kok tiba-tiba dengar suara gamelan pas lagi baca. Gitu, nggak ada yang lagi hajatan gitu kan. Ya udah aku akhirnya setelah itu mutusin untuk nulisnya ya nama tempatnya aku cari googling dulu nih. Kalau ada nama desa seperti itu, nama itu nggak aku pakai. Aku samarin, terus nama-nama orangnya. Bahkan sosoknya pun aku nggak jelasin sedetail yang sebelumnya aku ceritain. Ya untuk meminimalisir hal seperti itu. Aku juga belajar dari penulis-penulis sebelumnya. Kalau misalnya kita nge-spill satu desa, kita nge-spill ini udah pasti banyak pertanyaan dari orang-orang desa sana. Ini bener apa enggak? Satu bener atau enggak. Kedua, cerita kita impact ke desa itu enggak. Siapa tahu itu desa wisata, ada banyak kulinernya, ada apa, gara-gara cerita itu mereka jadi pada takut kan. Itu makanya itu kita samarin juga. Dan kedua, kalau misalnya emang kita nyinggung tentang orang-orang sakti di sana, kita lihat belajar dari penulis-penulis senior aja ya, udah banyak yang dikirimin santet, ada yang kirim apa. Oh gitu? Itu. Ada yang tiba-tiba di rumah ketemu ular. Itu baru itu kiriman. Gitu. Soalnya gue pernah ada satu sesi paranormal experience, terus si narsumnya akhirnya kayak nggak mau nyebutin kejadiannya apa dan kenapa, karena dia takut dia akan diteror gitu. Nah, sampai berkali-kali ngingetin kita gitu. Itu. Kayaknya nggak usah dinaikin deh gitu. Betul. Karena setelah dia cerita dia kayak mikir, ih, bunyi apa tuh? Mulai. Iya apa tuh? Hah? Ada yang ngetok jendela tuh gimana tuh ya? Angin loh. Hah? Angin. Itu memuai kali ya, yo ya. Lagi panas kan. Yang sering gitu bang. Yang sering gitu kan. Iya. Aduh gatel. Tadi gua kalau cepet-cepet salah. Dia omelin. Gua ngelamain ini juga. Sadar duluan, itu sadar dulu. Iya kan? Boleh dong. Boleh. Oke, itu tadi cerita dari seorang penulis thread horror di Twitter. Kalau tadi biasanya lo ceritain pengalaman orang yang lo lo kurasi kan. Sekarang itu tadi pengalaman asli lo. Berarti ini panti asuhannya masih berdiri sampai sekarang kah atau? Masih berdiri dan tapi sekarang udah direnovasi dan makin oke sih. Oh, jadi suasana angkernya mungkin udah nggak ada ya? Aku kesana sih tetap karena kerasa pertama kali kesana udah angker, kesana tetap kerasa angker sih. Oke, tapi desanya pun juga udah fine aja kali udah ya. fine Karena kan aja. kayaknya gangguan itu juga hanya gara-gara ada yang punya ilmu. Orang kan? sakti itu aja. Oke, kalau mau tahu cerita lo lebih lanjut lagi buat yang lain-lain, Mampir ke Twitter saya. Itu kandangnya saya lah ya. Cerita-cerita horor yang saya kumpulin dari berbagai daerah ada di sana. Bisa ke Twitter saya di Dioseta. Atau misalnya kalau misalnya mau support atau misalnya baca cerita dengan format ebook tuh kita ada Karya Karsa. Oh, di Karya Karsa juga ada. Dioseta.69. Dioseta.69. Oke. Terus sama nanti mau ada PO buat tadi buku apa judulnya? Gending Mencabut Nyawa. Gending Pencabut Nyawa. Itu di akhir bulan Juni. Akhir bulan Juni. Oke, kita kebetulan tayangnya di 2026 jadi agak Oke, jadi silahkan nanti searching arsip buku negara. Itu kan namanya kalau ketemu ada kitab namanya Gending Pencabut Nyawa. di perpusnas saja nanti. Oke, terima kasih semua yang udah nonton ya. Oke.